Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Jamjam. Saya ingin menuturkan sebuah cerita yang berjudul Legenda Prabu Siliwangi dan Hilangnya Kerajaan Pajajaran. Dahulu kala di tanah Sunda berdirilah sebuah kerajaan besar dan makmur bernama Kerajaan Pajajaran. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Siliwangi yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi memiliki kesaktian luar biasa. Ia dipercaya mampu berubah wujud menjadi harimau putih penjaga hutan dan pelindung tanah Sunda. Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang adil, sakti, dan sangat mencintai rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, tanah Pajajaran menjadi subur, perdagangan maju, dan namanya terkenal hingga ke negeri-negeri jauh. Suatu hari datanglah utusan dari kerajaan lain membawa ajakan agar Prabu Siliwangi memeluk agama baru dan menjalin persekutuan. Namun Prabu Siliwangi menolak dengan tenang. Aku tidak akan memaksa rakyatku, biarlah mereka memiliki keyakinannya sendiri. Tugas seorang raja adalah menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan memaksa hati mereka. Mendengar penolakan itu, beberapa penguasa merasa tersinggung. Akhirnya kerajaan Pajajaran diserang dari berbagai penjuru. Pasukan Pajajaran bertempur dengan gagah berani, dipimpin dengan para panglima terhebat. Prabu Kian Santang pun turun ke medan perang melindungi rakyatnya. Namun pasukan musuh terlalu banyak sehingga sedikit demi sedikit pertahanan Pajajaran mulai runtuh. Melihat kerajaannya akan hancur dan rakyatnya akan semakin menderita, Prabu Siliwangi mengambil keputusan besar. Ia mengumpulkan para panglima dan para pengikut setianya di alun-alun istana. Dengan suara berat dan penuh wibawa, ia berkata, "Wahai rakyatku, mulai malam ini aku tidak dapat lagi melindungi kalian dengan pedang, maka aku akan melindungi tanah Sunda dengan cara lain." Kemudian Prabu Siliwangi mengangkat kedua tangannya ke langit sambil memanjatkan doa. Tiba-tiba kabut putih turun dari langit menyelimuti seluruh wilayah Pajajaran. Kabut itu semakin tebal, tidak ada seorang pun dapat melihatnya. Ketika kabut perlahan menghilang, istana Pajajaran lenyap. Prabu Siliwangi, para pengikut setianya, dan para prajurit kerajaannya pun menghilang tanpa jejak. Mereka tidak mati, melainkan hanya bersembunyi di Gunung Gede dan di Gunung Salak. Sejak saat itu, rakyat Sunda percaya bahwa kerajaan Pajajaran tidak benar-benar hancur, melainkan hanya bersembunyi menunggu waktu untuk kembali ketika tanah Sunda membutuhkannya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.